hari. Salam muassalam semoga selalu tercurahkan kepada seorang pahlawan, pemimpin yang tidak pernah berdasi, biar hidup miskin tak pernah mengenal yang namanya korupsi maupun uang gaji, sehingga beliau menjadi kekasih ilahi Rabbi. Siapakah beliau? Buah hati Siti Aminah, putra dari Abdullah, ayahanda Siti Fatimah, suami dari Khadijah dan Aisyah, yang bertitel Habibullah, yang berpangkat Rasulullah. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam muassalam pula kepada al dan sahabat Rasulullah yang seiring dengan bahu seayun dengan langkah, yang setia menegakkan syariat Islam di atas permukaan bumi ini. Salam muassalam pula kepada tabi'in, ulama muttaqaddimin maupun ulama muttaakhirin yang muktabar di sisi Allah. Kata-kata ta'zim wal ikraman saya kepada Al-Fadil yang saya muliakan, Dewan Hakim yang terhormat dan moderator yang penuh semangat. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini, izinkan saya untuk mengangkat sebuah cerpen, ceramah pendek tentang ciri-ciri orang beriman. Bahwasanya orang mukmin itu apabila mendengar sebutan nama Allah, maka bergemetar hatinya, terharu jiwanya karena mengagum dan takut akan kebesaran Allah. Hati dan jiwa seperti inilah yang masih dipenuhi dengan indahnya iman, yang masih mendekam dalam jiwanya citra akidah yang tinggi yang sulit digugurkan. Hanyalah hati yang seperti ini yang mesti kita miliki dan kita lestarikan. Hanyalah iman yang semacam ini yang mendorong dinamika kehidupan manusia, sehingga manusia mempunyai satu sengerti untuk membuat dan memanfaatkan segala waktu-waktunya dalam kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, nilai iman kita jaga baik-baik, bukan hanya untuk kita, tetapi kita mampu mewarisi untuk anak-anak kita, untuk generasi-generasi yang akan datang. Sebagaimana orang tua yang bijaksana yang diceritakan dalam Al-Quran, apabila mereka berfikir tentang anaknya, pernyataan yang paling menggoda hati mereka yang tak lain adalah mata ta'buduna min ba'di. Ini yang dinamakan Nabi Yakub kepada anaknya, ini yang dinamakan Nabi Ibrahim dan Ismail kepada putranya. Kalau bapakmu sudah tiada lagi nak, apa yang akan kamu sembah? Masih maukah kamu rukuk dan sujud? Masih maukah kamu menyembah Allah? Ini ajakan mereka. Tapi orang tua kita di zaman sekarang, pertanyaan yang pertama pada anak kita bukan seperti yang diakan oleh anbiya, tapi yang diakan mata kulun min ba'di. Kalau bapakmu sudah tiada lagi nak, apa yang akan kamu makan? Perkaranya anak menyembah apa, rukun dan sujud kepada siapa, itu no problem. Yang penting lu nanti makan apa. Oleh sebab itu, kita boleh sedih anak kita tidak mengerti komputer, anak kita tidak bisa matematika, anak kita buta bahasa Inggris misalnya. Tapi tahukah kita, tiada satu kemalangan yang lebih malang selain anak-anak kita itu yang jauh dari nilai-nilai keimanan. Alangkah hebatnya anak kita ahli komputer, imannya mantap, ahli matematika, akidahnya kuat, bahasa Inggrisnya fasih, keyakinannya tegah, otaknya cermat, tapi kiblatnya tetap ke Ka'bah. Ada keseimbangan, punya stabilitas teratur bati, sehingga ia tidak hilang idealisme di tengah jalan. Kaum muslimin seiman, seyakinan, senasib dan seperjuangan. Iman sebenarnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'rum bilisan katasdiquna bil qalbi ka'amiluna bil arkan, yaitu diucapkan dengan lidah, dibenarkan oleh hati dan diamalkan oleh seluruh anggota badannya, sehingga imannya juga bertingkat. Ada imannya baru bertingkat iqra'ur bilisan, sekedar ucapan belum berakar ke hati. Imannya semacam ini yang tersenggol dalam tiga bungkus supermi. Imannya sekedar ucapan saja, mudah goyah seperti buih di lautan. Ada iman yang bertingkat
Sesudah diucapkan dengan lidah, dimantapkan dengan hati. Lidahnya mengucap amantu billah, saya beriman kepada Allah. Hatinya meyakinkan itu dengan sedalam-dalamnya, tetapi belum diamalkan melalui anggota badannya. Nilai iman yang ketiga, sesudah diucapkan dengan lidah, dibenarkan oleh hati dan diamalkan oleh seluruh anggota badannya, sehingga jiwanya tidak mudah luntur. Ia tidak hilang idealisme di tengah jalan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, berimanlah kepada Allah dengan penuh keyakinan. Tidak goyah kalau tubuh harus dipertaruhkannya, tidak luntur dan runtuh kalau tubuh harus dicincang berkeping-keping, walaupun leher harus terjeret tali gantungan, tapi iman tetap setangguh batu karang di lautan. Biar tiap hari diterjang ombak, dititip gelombang, namun ia tetap tegar berdiri menyambut hataman gelombang. Sebab kita tahu iman adalah pimpinan jasmani dan rohani. Untuk iman kita hidup karena iman kita berjuang, dan dalam keadaan iman kita ingin kembali menghadapi rahil Rabbi. Dari situlah semuanya dimulai, dan kesanalah kita semua akan kembali. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, intan yang paling mahal, mutiara yang paling indah dan berharga adalah nilai-nilai keimanan. Kalau itu sudah tergodai, apalagi yang kita banggakan dalam kehidupan ini. Boleh zaman berubah, akidah jangan sampai goyah. Silahkan masa berganti, tetapi keyakinan jangan sampai mati. Sekali la ilaha illallah, sampai tetes darah penghabisan tetap la ilaha illallah. Baiklah, dari uraian pidato saya di atas, dapatlah kita petik beberapa intisari. Yang pertama, ciri-ciri orang beriman adalah apabila mendengar asma Allah, maka bergemalah hatinya. Dan apabila mendengar sebutan nama Allah, maka tentamlah jiwanya. Dua, ciri-ciri orang beriman adalah malu dalam berbuat salah dan merasa malu yang dia meninggalkan yang dianjurkan oleh Allah. Cukup sekian dulu pidato yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang dan lebih saya minta maaf. Saya akhiri dengan alqauna birahman wal faraqna bisalam. Kita berjumpa dengan senyuman, kita berpisah dengan salam. Maklumlah lidah tidak bercabang, tentu berjuang kemana saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.